sisi lain, kenapa saya ditato? Pasti ada pertanyaan gitu. Kenapa sih Bang Jack ditato gitu kan? Asli kan tatonya kan? Tatonya asli. Bukan karena yang... buat nutupin luka tembak. Oh. Karena tulisannya apa, Bang? apanya? Tulisan tatonya apa? Tulisan tato di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Ah. Itu ada gambar. Iya, gambarnya gambar gambar. Grim Reaper tengkorak. Oke. Jadi ini melambangkan bahwa kita juga akan nantinya akan Mati. jadi tengkorak, akan mati. Bang Jack, kemari Bang Jack. Akhirnya saya ke sana dan masyarakat pun ngelihat, oh iya benar, itu Bang Jack Jatan Ras Polda. Yang ada apa? Bukan bakar mobil polisi, bukan bakar polisi, tapi malah foto dong Om. Berapa banyak tuh yang diklaim polisi baik tuh berapa banyak sebetulnya? Makanya itu karena ini tidak terekspos. Tapi yang terekspos itu yang banyak kan, senangnya kan masyarakat kita ini senangnya dang. Dan seorang Jack ini termasuk polisi yang mana? Saya polisi yang berusaha bernasib baik. Oh. Berusaha baik. Oke. Berusaha berbuat baik. Berarti belum masuk di sisi baik dong? Belum. Pasti ada salahnya, cuman kan kita alhamdulillah masih ditutupi oleh Allah. Kan gitu. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Dan tentu saja ada Mas Reza Indragiri Amril membersamai saya. Assalamualaikum. Sobat TN, di keseharian kita, sadar tidak sadar, itu sebetulnya kita dikepung oleh peristiwa kejahatan. Caranya gampang, lihat aja di warta-warta media. Itu tersaji semua di sekujur negeri. Dari mulai sekadar penjambretan emak-emak di pinggir jalan tasnya, sampai mega korupsi yang angkanya triliunan. Nah, siapa yang menghadapi itu di garda paling depan? Polisi. Dari kerja-kerja polisi itu, terbentuklah citra dan persepsi publik terhadap institusi itu. Anda boleh aja punya persepsi yang positif banget atau negatif banget. Itu subjektif. Tergantung dari data yang Anda pakai dan kemudian diolah dan kemudian terbentuklah itu. Nah, kali ini senior kita akan mencoba untuk memberikan warna lain dari citra polisi. Kita akan hadirkan sosok polisi yang boleh jadi Anda Sobat TN banyak yang udah kenal karena memang sudah berseliweran di media sosial. Tapi kalau nanti ada yang belum kenal ya kita kenalan lebih jauh. Tapi sebelum kita berseniar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan nanti setelah tandas melahap tayangan ini, sila juga untuk kirim like dan komen, juga share video ini. Sobat TN, ini dia narasumber kita yang saya janjikan banyak sudah dikenal. Dia adalah Bang Jack Jakaria. Siap. Kalau di media sosial, nama gaulnya Jacklin Choppers. Siap. Ini choppers bukan choppers helikopter kan, tapi choppers motor ya? Motor. Yang hanger itu, yang stangnya Iya, tinggi ya? betul. Karena hobi. Oh, hobi motor. Karena hobi motor dulu. Di sela kerja yang begini-begini masih ada waktu buat main motor gitu ya? Masih, kalau pas kebetulan lagi senggang, nggak ada ini, ya kita buat menghilangkan stres, beban di kantor atau pekerjaan, ya kita main di motor. Dulu kita biker, tapi sekarang ini bikar. Bikar? Jadi udah jarang lagi naik motor sekarang. Takut masuk angin apa gimana nih? Enggak, semenjak udah ini kan, ya udahlah, umur juga udah tua kan, takutnya masuk angin kerokin lagi. Emang bukannya mahal tuh hobinya? Apa ini? Hobi kayak gitu bukannya mahal? Kalau dibilang mahal relatif, tinggal tergantung jenis motornya apa. Karena kita kan di sini bergabung dalam bikers community. Jadi dalam ininya mari kita satukan rasa, membuang ego. Jadi saya nggak ngelihat itu motor lo apa, harganya berapa, modifikasinya habis berapa, lo mau motor cc kecil pun boleh. Jadi yang kita pakai kayak motor sekarang Jupiter MX, ya kan? Kita pakai, kita modifikasi jadi chopper. Dari motor. Pasti mahal juga Kak, modifikasi motor itu? Tergantung kitanya mau pakainya yang gimana nih. Sama lah kayak kita ibarat mau beli barang nih. Tinggal kita pakainya mau apa? Spionnya yang biasa kah? Banyak yang murah, tapi enak dilihat. Bukan masalah mahal, harga mahalnya, tapi enak dilihat. Kalau buat saya sih begitu. Yang penting enak dilihat. Dan nyaman dipakai. Bukan masalah harga motornya. Ini kepanjangan nih sebenarnya nih intronya. Tapi bilang, selamat datang Bang Jack di siap. ruangnya Bang X Napi. Pasti udah sangat familiar banget, udah banget kenal akrab dengan kayak gini-gini kan? Siap. Ini lebih buruk atau lebih bagus dari yang aslinya nih Bang? Ini.
Sama sih, cuman ya ada tergantung ada kali tempat tahanan ini sih ya, mungkin karena ada tempat tidurnya. Iya. Bedanya ada tempat tidurnya nih. Kalau di sana kan istilahnya dipan gitu kan. tapi dikasih bukannya biasa. ruang di sana ada kelas juga, ada mungkin anggaplah kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas Deluxe. 2, kelas 3 gitu. Iya. Bukan sekolahan kan di sana. Di sana kan istilahnya taruh lah, di sana memang penjara buat kita sekolah, tapi dalam arti sekolah bukan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kita sama-sama nih untuk introspeksi diri kita. Yang kemarinnya kita nih salah begini. Insya Allah di sana setelah dia menikmati enaknya sel ini gitu kan, dia bisa berubah. Itu sih. Kalau di ruang tahanan ada oknum polisi nggak? Kalau berbicara oknum, udah pasti ada. Pasti ada. Dimanapun, di instansi manapun, kalau bicara oknum pasti ada. Termasuk masuk sel. Maksudnya? Masuk sel gimana nih? Oknum di Polda Metro kan? Iya, Polda Metro. Ada nggak gitu titipan atau apa gitu? Oknum polisi bikin masalah, akhirnya masuk ruang tahanan di Polda Metro. Oh, pasti ada. Gabung nggak dengan tahanan sipil? Pasti ada gabung. Kadang-kadang kan digabungin, misalkan oknum polisi bermasalah gitu kan. Itu kan apalagi kita kepolisian ini sekarang yang melakukan tindak pidana. Tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu tindak pidananya. Jadi dia masuk sesuai dengan tahanan yang lain. Nggak ada perlakuan khusus. Sama. Dulu waktu kasus Verdi Sambo, Kenapa? ada sekian banyak oknum kan yang terlibat, masuk juga. Masuk, kan ditahan beliau. Ditahan di Makobrimo. Siap. Oke. Coba Den, sebelum kita lebih jauh lagi mengenal sosok profil Bang Jack ini, silakan Sobat DN perhatikan baik-baik. Sosok beliau ini kan. Umur udah 50 nih. Mengakuannya. Ini nggak dikorupsi ya? Enggak dong, masa dikorupsi. Gocap ya? Tetap 50 ya? Tetap. Tapi lihat. Memangnya di MK ngotak-ngatik umur. Lihat penampilan beliau nih. Siap. Umur 50, gondrong, dipirang-pirangin, tato, kan? Gaul banget kan? Siap. Ini karena memang Bang Jack anggota Subdit Jatanras ya, Betul. makanya penampilan begini. Betul. Ada kalanya kah pakai yang uniform yang coklat-coklat segala macam? Ada sih. Jadi ini dulu nih masalah tadi bahas tentang tato. Nah, jadi sebenarnya di kepolisian itu tidak diizinkan ya untuk tato. nah ya. ini dia Oke. nih, penting nih, klarifikasi. Harus rapi. Oke. Oke. Tapi di sisi lain, kenapa saya ditato? Pasti ada pertanyaan gitu. Kenapa sih Bang Jack ditato gitu kan? Asli kan tatonya kan? Tatonya asli. Bukan karena yang- buat nutupin luka tembak. Oh. Karena Tulisannya apa, Bang? apanya? Tulisan tatonya apa? Tulisan tato di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Ah. Itu ada gambar. Iya, gambarnya gambar Gambar. Grim Reaper tengkorak. Oke. Jadi ini melambangkan bahwa kita juga akan nantinya akan Mati. jadi tengkorak, akan mati. Calon kita- jenazah. Calon jenazah karena kita kan kenapa saya juga sering berpakaian hitam-hitam kan gitu. Ya intinya kenapa saya ditato untuk menutupi luka tembak karena di sini saya masih sampai sekarang pun masih ada 3 butir peluru Nggak dikeluarin. di badan, nggak dikeluarin. Udah, Bang. Dan Pertanyaan pertama tadi. sisanya- Balik pertanyaan itu. Kapan Bang Jack pakai uniform coklat-coklat itu tuh? Yang Kalau pakai topi pakai- segala itu. pakai uniform warna coklat-coklat itu bila mana ada misalkan adanya kenaikan pangkat. Kedua kayak model kemarin itu adanya PAM pemilu kita pakai pada apel-apel tertentu. Tapi cuman apel aja. Itu Selesai. gondrongnya nggak apa-apa tuh dibiarkan Rapi dong, harus terurai diikat gitu. dong. Harus enggak dong. Enggak Kita kan harus rapi. Ya ada kan? anting pula kali kan ya karena Tetap copot. begitu. Tetap copot. Kiri kanan ya ini. Semuanya tetap copot. Hmm. Jadi harus rapi. Bang, Kalau- supaya sama nih pemahaman kita. Heeh. Jadi di Jatanras tuh apa yang dikerjain? Di Jatanras itu kan kejahatan dengan kekerasan. Jadi dia itu khusus menangani kasus-kasus kejahatan, kejahatan seperti kejahatan jalanan, kayak model rampok, pembunuhan, begal. Pokoknya tentang kejahatan kriminal umum lah jatuhnya. Street crime ya dia. Ya, kejahatan jalanan. Dengan wajah Bang Jack yang sudah sedemikian populer, Siap. itu nggak menjadi kendala gitu. Justru harus kerja di lapangan, orang-orang jadi udah tahu. Oh, ini polisi ini polisi nih. Nah, justru ini ada hal positifnya juga. Tadinya orang mau niat melakukan tindak kejahatan, jadinya nggak jadi karena ngelihat kita. Dan di kayak model kasus waktu di Tulung Selapan ya. Karena saya sekarang udah bukan bagian undercover lagi, Om.
Bukan bagian undercover lagi, tapi saya lebih identik dengan penindakan. Yang bagian undercover, yang bagian surveillance, sudah ada lagi tim yang mungkin jarang dikenal di media sosial. Jadi dialah yang bagian penyamaran, jadi saya bagian penindakan. Kenapa kok bisa banyak nih dikenal? Justru untungnya dikenal di situ pada saat waktu kejadian di Tulung Selapan. Tulung Selapan tuh di provinsi di daerah Palembang. Saya pun hampir Selatan. ditembak. Bukan hampir ditembak tapi alhamdulillah nggak kena karena hidung pesek. Pas di samping ini, untung hidung pesek. Coba kalau mancung somplak juga kan, karena dari dalam ditembak. Pada saat waktu itu kita mau melakukan tindakan tegas, si pelaku ini nyandra anak istrinya. Nyandra anak istrinya, jadi kita putuskan untuk tidak memberikan tindakan tegas. Ini kasusnya apa nih Bang gini? Waktu kasus itu yang viral itu pembobolan rekening wartawan senior Ilham Bintang. Wartawan senior Ilham Bintang pada saat waktu itu pembobolan rekening di Tulung Selapan. Nah akhirnya di situ masyarakat udah rame udah rame, bakar polisi, bakar mobil polisi, udah rame. Ini kan udah pada kalang kabut anggota, karena masyarakat kumpul semua. Udah suruh bakar polisi, bakar mobil polisi. Tapi pas udah gitu komandan di sana teriak, Banjek kemari Banjek. Akhirnya saya ke sana dan masyarakat pun ngelihat, oh iya bener itu Bang Jack Jatanras Polda. Yang ada apa? Bukan bakar mobil polisi, bukan bakar polisi, tapi malah foto dong Om. Jadi kita foto. Jadi semuanya clear. Dan kita pun memberikan kepada mereka. Sekarang kamu musuhin kita. Sementara kita melakukan tindakan nih. Ya kan? Penindakan. Kamu dapat uang berapa? Saya bilang. Ini 1,2 M loh. Kamu dapat berapa? Dapat nggak? Dikasih nggak tuh sama dia? Enggak, Pak. Ya udah, mendingan lu gabung sama gue bilang. Termasuk bikin BAP nggak, Bang? Kalau saya ke bagian lapangan, saya tidak BAP. Jadi tugas saya hanya menangkap, serahkan ke penyidik. Penyidik yang membuat BAP. Seberapa jauh sih Bang Jack penggunaan kekerasan gitu ketika mengamankan target itu? Kalau misalkan pelaku melakukan perlawanan yang sekiranya membahayakan diri sendiri, diri anggota maupun masyarakat, berikan tindakan tegas. Tapi ada loh di Bang Exnavi, kita pernah kedatangan mantan terdakwa. Iya. Tapi vonis bebas ya. Iya. Dia ngaku bahkan begitu ditangkap masuk dalam mobil, itu udah langsung tuh bakbuk oleh personil. Nah, ini berbicara oleh personil, berarti kan berbicara oknum. Oke. Tapi itu bukan praktek umum. Bukan. Dipastikan bukan praktek umum. Iya bukan dong. Kalau andai kata gitu, berarti kan ini oknum. Dan kepolisian sendiri dari Bapak Kapolri sendiri, Pak Listio Sigit sudah bilang, kalau andai kata memang itu kita terbuka, laporkan. Yang kata Om tadi, ini kita seperti diperiksa nih sama Propam kan gitu. Nah laporkan ke bagian bidang profesi Propam. Laporkan kalau memang ada oknum segitu. Ini personel Jatanras tapi kayaknya gaya ngomongnya mirip-mirip humas. Humas kan udah pernah Om, udah pernah Om, setahun udah pernah. Jadi kalau andai kata berbicara tentang oknum sebenarnya sih Om ya, gini, oknum. Jumlah polisi Indonesia berapa sih Om? Dibandingin dengan oknum, nggak sampai 0, sekian persen Om. Oknum, masih banyak polisi yang baik. Kalau pakai kalimat gitu tuh, iya. Saya selalu bertanya gini, berapa banyak tuh yang diklaim polisi baik tuh berapa banyak sebetulnya? Makanya itu karena ini tidak terekspos. Tapi yang terekspos itu yang banyak kan, senangnya kan masyarakat kita ini senangnya dang. Dan seorang Jack ini termasuk polisi yang mana? Saya polisi yang berusaha bernasib baik. Berusaha baik. Oke. Berusaha berbuat baik. Berarti belum masuk di sisi baik dong? Belum. Pasti ada salahnya. Cuman kan kita alhamdulillah masih ditutupi oleh Allah. Ya. Kan gitu. Cuman kan kalau masalah ini saya polisi yang berusaha untuk berbuat baik. Maaf kata nih Bang. Boleh. Nasib belum baik rasanya. Apanya? Nasib belum baik. Nasib alhamdulillah. Kita harus syukurin Itu bahasa humas lagi tuh kayak gitu. Itu bahasa Jatanras. Iya, bahasa Jatanras. Pangkat apa Bang? Pangkat Aibtu ya? Pangkat alhamdulillah sekarang aneh udah pamen. Pamen? Iya. Aibtu apa tuh? Pamen, pangkat mentok. Jangan Aibtu. Ajun Inspektur Polisi 1. Karena belum masuk golongan polisi baik. Masih berusaha kan? Masih berusaha. Kita kan berusaha terus. Pernah nggak diperiksa Propam? Pernah. Karena melakukan hal yang tidak baik? Pasti ada pelanggaran. Pasti ada pelanggaran. Pasti ada pelanggaran. Kan itu seumur-umur kan di Jatanras terus kan?
Iya. Berarti kan waktu melakukan pelanggaran itu juga waktu di Jatandras pastinya kan? Waktu pas di Jakarta Pusat, kita nggak nutupin kok. Saya ini bukan polisi baik kok. Saya tapi polisi yang berusaha untuk berbuat baik. Pada saat waktu itu kita juga pernah diperiksa propam, ya mungkin karena pas pada saat waktu itu siaga 1, kita nggak apel, tapi kan tetap pertanggungjawaban itu harus dituangkan dalam berita acara. Kenapa lo nggak hadir nih siaga 1? Apa alasannya? Siaga 1 kan gitu nggak hadir. Kan pasti begitu. Terus terkait masalah media sosial. Belum nih Om. Belum. Terkait masalah media sosial. Kenapa? Terkait masalah media sosial kan gitu. Kita diperiksa juga masalah media sosial. Karena dia nggak pengen pamer kali ya? Karena dia nggak pengen pamer gitu? Bukan masalah ingin pamer. Kan istilahnya di media sosial ini kadang-kadang kan kita kan harus pinter-pinter nih di media sosial. Nah ditanya, kan pada saat waktu itu pimpinan juga nanya di media sosial apalagi banyak yang viral kan pada saat waktu itu viral. Itu pas udah ini kan ada yang ngomong ini masalah ini lihat di IG Bang Jack. Sementara kan ditanya, ini sudah izin apa belum sih? Iya kan dipanggil ditanya aja, kenapa kok ini misalkan tayangan ini di media ataupun tayang di televisi kan gitu kan? Punya kan akun ditanya media sosial tahun berapa? Kan ditanya, punya akun media sosial pada saat waktu itu sama Pak KM tahun 2016. KM itu siapa? Pak Krisnamurti. Sebut dong. Kalau pakai inisial tuh kesannya tersangka. Jadi jangan pakai inisial. Tapi kan masyarakat udah banyak yang tahu. Saya nggak tahu KM itu siapa, saya nggak tahu. Oh gitu. Krisnamurti itu baru saya tahu. Krisnamurti. Turn back crime. Lagi zaman TBC. Ngomong media sosial nih Bang Jack. Apa yang Bang Jack bisa komentari tentang pemunculan Fufu Fafa sekarang? Kalau itu aduh, kita nggak ngerti deh. Dari sisi penegakan hukum aja, kita nggak bicara politik yang lain-lain. Iya, karena kalau masalah penegakan hukum, di sini kita udah beda fungsi nih Om. Fungsi saya adalah di bidang Jatandras. Kalau andai kata media sosial, saya ubah deh. Fungsinya cyber. Oke, saya ubah deh. Pertanyaannya gini deh. Cyber. Pertanyaannya ke Azaz. Ini pertanyaan Azaz. Begini. Dulu sejak tahun 2014, semasa Polri dipimpin Jenderal Tito Karnavian, Pak Tito, itu siapapun yang menghina, melecehkan kepala negara, itu dijemput. Itu kan udah jelas, ada undang-undangnya. Betul. Iya. Sekarang, ketika di publik ramai bicara tentang penghinaan terhadap kepala negara terpilih, kenapa kesannya polisi tidak muncul? Kata siapa nggak muncul? Muncul kan. Paling tidak kata saya. Loh, Menkominfo sudah mengatakan, oh itu bukan. Lalu siapa kan? Kalau bukan, lalu siapa? Itu nggak terjawab. Sekarang sama cybercrime. Polri kenapa kesannya nggak muncul? Saya tahu Bang Jack bukan ngurusi cyber, tapi sebagai sesama polisi, bisa nggak kalau saya atau warganet simpulkan gini? Ini tebang pilih nih. Ya itu kan polisi tebang pilih itu nih. kan hak netizen. Makanya itu hak netizen. Kalau dikatakan ya silakan polisi, aja. Kalau menurut Bang Jack, benar nggak polisi tebang pilih? Kalau untuk saya pikir nggak. Berarti pilih. Kenapa Fufu Fafa nggak dipanggil untuk diperiksa atau diminta klarifikasi aja paling tidak? Makanya itu ditanyakan dulu. Ini laporannya kemana? Ke siber. Berarti kan tanganannya siber nih. Iya. Nah siber udah sampai mana nih? Ngelidikin ini. Nggak ada info. Ya kan udah beda divisi. Siapa tahu Ordal punya informasi tentang. Ya kan udah beda divisi gimana kita tahu. Udah ini beda. jawabnya Humas atau jawab Jatandras? Jatandras dong. Jatandras. Bentar, kita perlu dalamin lagi nih supaya netizen kita lebih punya pemahaman tentang sosok Bang Jack ini yang di media sosial udah warawiri gitu kan. Bang, kalau lihat jogrogannya nih Bang kayak rocker banget nih. Rocker, cuman begitu suara muncul emang Betawi gitu. Kalau teriak dikit Betawi, tapi jogrogan rocker. Tapi sebenarnya kita butuh polisi yang begini, kan terasa merakyat kan. Kita nggak ada perasaan takut kan. Itu dia. Ikuti. Kita kan jadi merasa nggak berjarak ya kan. Kaos hitam, jeans ketat. Nah, ada deh tutupan ini nih. Itu bagian dari aksesoris rocker apa gimana nih? Cedera. Nah, bukan, ini kan besi. Jadi pas saat waktu ketembak, ini tangan nggak bisa digerakin dan bahkan dokter itu menyarankan untuk amputasi. Nah, dari ulang deh Bang, ceritanya dari nurut dari awal atau kemudian selesai sampai akhir ya. Itu tahun berapa? 2007. Aneh ketembak itu di Ranca Ekek Cipacing.
Itu yang kasus ATM Yang kasus 2,8 miliar ya? 2,8 miliar zaman dulu. ATM-nya di Cawang. Ininya TKP-nya di Cawang. Tapi Tahun kok 2006. 2006 TKP di Cawang, terus kita melakukan penangkapan, observasi segala macam, segalanya. Nah, ketangkap nih sebagian pelaku. Dan ada yang berapa banyak ya, Bang? Waktu yang ketangkap berapa banyak tuh? Semuanya yang terlibat itu 9. Termasuk ada oknum. Ada oknum Ada juga. ada oknumnya juga yang terlibat, ada 4 oknum yang terlibat. Boleh nggak nanya, oknumnya ini perwira? Bintara. Iya. Atau ada perwira, tapi sebaiknya bintaranya aja yang diproses? Oh, nggak ada. Oh, memang. Itu pasti memang kebetulan Bintara dan Tamtama pada saat waktu itu. Ada oknum lah, dari kita juga ada, dari semuanya juga ada. Mungkin setiap organisasi pasti ada oknum. Pasti ada oknum. Jadi 9 orang ketangkap yang di Jakartanya. Yang di Jakarta itu ketangkep 5. Terus sisanya itu ada kaptennya yang belum. Nah, dari itu yang di Bandung. Termasuk yang di Bandung itu. Terjadilah di sana di Ranca Ekek. Terus berangkat. Tembak. Betul. Bang Jack dan tim berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung. Terjadilah baku tembak. TKP udah ketahuan dari sini. Di Jakarta udah tahu TKP-nya di mana segala macam. TKP-nya tuh apa segala macam. TKP kan udah jelas. Cawang TKP awal. Yang di Bandung maksudnya, yang di Bandung. Inilah makanya itu peran serta masyarakat sangat penting sekali. Jadi kita itu mendapatkan informasi juga dari masyarakat bahwa pelaku ini arah ke Bandung dengan menggunakan KR begini-begini, tapi plat nomornya ragu-ragu. Ragu-ragu dia antara B sekian atau apa, tapi jenis mobilnya tahu. KR itu kendaraan ya? Iya, KR itu kendaraan. Sebenarnya biar nggak bingung nih kalau gitu, KR, iya. jadi saya harus terjemahkan KR itu bahasa kalangan Bang Jack ini polisi untuk menyebut kendaraan. Iya. Jadi ada KR4, KR2 dong? Iya dong. Kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Biar pada ngerti sih kawan-kawan di luar sana. Jadi ke Bandung. Pas gitu Berapa orang di Jakarta? Kita pada saat itu kita gabungan antara Jatanras, Resmo, terus Polda Lampung dan Polda Jabar. Polda Lampung buat? Karena pelaku ini kita kan berangkat dulu ke Lampung. Dan memang ini pelaku adalah Lampung. Kelompok Lampung lah yang dibilang sangat sadis sekali. Akhirnya kita berangkat dari Lampung nggak ada, akhirnya berangkat ke Bandung. Dan di Bandung itulah terjadi baku tembak. Saya terkena 11 peluru. Tempatnya di Ranca Ekek, Cipacing. Nah, itu maksudnya apa? Jalanan Dekat pasar. Jalanan tapi emang dekat pasar sih ya. Itu saya terkena 11 luka tembak. Nah, pertanyaan saya begitu dengar 11, banyak banget kan? Itu apa nggak ada ngumpet-ngumpet dikit tapi sampai 11 gitu? Ya, memang pas kebetulan pada saat waktu itu pelaku itu ada di dalam mobil. Jadi saya masuk ke dalam mobil dan komandan juga bilang, Jack hati-hati karena pelaku itu bawa granat. Granat? Iya. Bukan pistol lagi nih, granat? Ada, pistolnya ada. Tapi granat ada juga? Ada. Ini penjahat modal apa ya bawa granat? Ya, karena kan ada oknum. Itu granat punya siapa? Oknum. Bukan, maksud saya granat tipe institusi apa yang punya granat kayak gitu? Ada lah ya. Ada lah ya pokoknya. Ada lah. Jadi istilahnya sebetulnya kalau kalimat kayak gitu nggak bagus karena akhirnya memunculkan fitnah. Nggak fitnah sih. Jadi nggak terukur. Seolah-olah ini mau nuduh siapa nih? Oh, justru itu saya nggak mau menuduh. Pada saat makanya itu saya nggak mau menuduh nih Om. Jadi di situ ada granat. Sobat DN, netizen kan berspekulasi macam-macam kan. Iya, ya namanya ada granat kita nggak tahu. Ya lebih baik definitif aja. Kan kita bicara dalam konteks penegakan hukum. Iya. Jangan makanya saya bilang granat. Ya granat tipe institusi apa gitu. Kalau tipe ini kan saya nggak ngerti karena bukan Densus. Tahu kan granat? Bisa aja jawabannya. Karena kita bukan di bidang itu tipenya apa. Mungkin kalau ditanya senjatanya apa, nah saya menguasai senjata. Nah pistolnya yang dia pakai, yang lawannya pakai itu rakitan. Kan nggak istimewa. Kalau rakitan nggak istimewa. Kalau granat nggak ada granat rakitan kayaknya kecil. Makanya itu rakitan. Kalau anda kata ini jenisnya apa ya saya nggak ngerti. Kan bisa senjata apinya rakitan, kan granatnya organik. Iya kan bisa semuanya ini bisa dari kesatuan kita, bisa dari kesatuan samping, semuanya sama. Samping itu siapa? Satpol PP. Ya pokoknya kan sama, kan gitu. Kan ada yang nama polisi kan Satpol PP. Iya. Nah yang di kasus ini punya kesatuan samping. Nggak tahu.
Pokoknya di atas seorang Bang Jack bisa takut juga ya. Bukan masalah takutnya. Itulah namanya kita kan nggak ini ya, nggak ngerti. Minum dulu, Bang. Udah itu. Masanya kan kita nggak ngerti. Jangan sampai kita asal ngomong. Betul. Oke, jadi kita memang nggak paham tentang itu, cuman bahasa seperti itu kan gitu. Awas ada granat kan gitu. Karena pada saat waktu itu akhirnya ya kita langsung masuk ke dalam mobil. Sendirian Jadi aja di dalam baku tembak di dalam mobil. Makanya mobilnya apa? Sedan apa minibus? Mobil biasa lah, mobil kijang zaman dulu. Oke. Akhirnya saya Bang Jack merangsek sendirian. Emang di dalam sendiri saya melawan masuk mereka. Iya sendiri. Makanya komandan pada saat waktu itu juga hampir ketembak juga. Akhirnya saya halangin dan saya kena di sini 2 butir peluru. Sini 1, sini 2, sini 7, sini 1, sini 3. Banyak amat. Iya, akhirnya pas itu berarti dari lebih dari 1 pistol ya tembakan itu. Karena di belakang juga ada dia. Kan itu Pelakunya banyak ada 6 ya kalau ya pistol itu apa? Enggak dong. Ada yang banyak ya magazine ya? Jenis-jenisnya FN itu bisa ada yang nyampe 17 butir. Oh, 17 butir. Sementara ini kan pelaku ini oknum tersebut untuk mengelabui untuk mengelabui petugas, dia kan bawa keluarganya gitu kan, dan dia baru beli, dia hampir bawa itu banyak sekali senjata. Bang Jack tahu itu oknum ketika di lapangan atau sebelumnya di markas sudah tahu? Ini kita lagi. Enggak. Jadi sebelumnya itu kita udah tahu. Ada oknum. Oke, kita udah tahu karena sebelumnya sudah ketangkap nih Om. Sudah ketangkap termasuk oknum satu letting saya sendiri. Berarti kan udah nggak usah disebut. Udah tahu dong Om. Udah tahu dong Om. Iya kan? Nah, ada dari kita juga. Iya kan? Ada dari Kesatuan Samping. Oh. Tapi oknum. Iya. Oknum. Gitu Om, bukan masalah ininya, tapi oknumnya. Jadi dari situ ketahuan lah bahwa ini terlibat A, B, C, D gitu kan, terlibat. Akhirnya pada saat waktu itu ya sudah, ini udah kabur dan dari pimpinan juga menanyakan apakah ini masih aktif atau tidak, kan gitu. Dan ternyata dia dalam proses dan sudah PTDH. Berarti sudah pada saat waktu penangkapan 2007, berarti dia sudah tidak lagi pecatan. Ya, pecatan PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Bang Jack, saya setelah dong. Kelewatan nih. Karena saya biasa nonton sinetron, nonton film-film yang action gitu. Begitu Bang Jack kerangsek, berapa peluru tadi? 11 atau 12? 11. Itu kan dor. 11 kali pada nancep tuh di Bang Jack di mana-mana. Itu rasanya gimana? Tahu apa nggak, Bang? Ya rasanya gimana? Nano-nano kali ya rasanya ya. Cuman ya istilahnya kita cuman istighfar aja sih ya. Istighfar. Pas udah gitu. Nanonya gimana bukannya? Ya istighfar aja berasa masuk. Kerasa dingin berasa masuk. Dingin cuman, ya? Cuman dingin. Kan istilahnya ya udah itu pas udah masuk, udah pimpinan udah pada nangis nih kan. Nangis, wah gue syahadat lancar nih gue bilang. Pas udah gitu nggak pingsan ya Bang Jack? Enggak, alhamdulillah. Pas udah gitu pimpinan jangan ini. Udah komandan tenang aja, nggak usah nangis. Gue masih hidup, nggak bakalan mati. Oh gitu, iya syahadat gue lancar. Iya. Coba kalau di sinetron, saya udah mati loh. Ya gue lancar, gue bilang tenang aja udah. Nyampe lah rumah sakit. Nah, nyampe di rumah sakit sama sekali. Kagak ada. Nyampe di rumah sakit, tiba-tiba udah tuh dimasukin ke ruangan ICU. Sangkain ruang jenazah bukan ya? Apa ya? Udah mau. Kadang udah gitu kan. Ya itulah namanya kita nggak kan tahu. Allah yang punya urusan. Itu makanya kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu nih. Terus langsung operasi besar. Akhirnya udah operasi pada saat waktu itu ternyata karena nggak pingsan pada saat waktu itu, kita bilang ini tangan udah ACC di semua nih. Komandan semua kan udah untuk ACC semua. amputasi. Iya. Karena nggak bisa diangkat lagi proyektilnya itu. Tapi pas udah saat itu, gue bilang jangan main amputasi aja dong. Enggak Pak, ini takut busuk. Ya kalau udah busuk baru dah lu amputasi dah gitu kan. Akhirnya udah bertahan. Wah daripada ini udah gue tato akhirnya gitu. Buat ngilangin ini nih akhirnya udah tato udah gitu. Bang Jack punya sebagian orang kita kan masih percaya ada pegangan lah, ada jampi-jampi lah segala. Ya pegangannya itu senjata. Enggak serius. Jimat. Ya. Kalau orang menyebut kearifan lokal nah gitu. Iya, kalau ngomongin masalah itu jimat atau bukannya baca-bacaan atau enggak. Aneh enggak ada. Cuman satu pesan dari kakek itu yang paling makanya nih buat para pemirsa apa namanya? Sobat DN.
Sobat DN, diskursus DN, sobat DN nih ya. Ya. Pokoknya yang penting intinya kita harus percaya deh sama yang di atas dan jangan pernah lo nyanyain orang tua. Alhamdulillah. Jadi gini nih. Jadi kalau kakek bilang, lu buat apa lu belajar ilmu ya, belajar ilmu sayap angin, lu bisa terbang, sayap geni, lu dibakar gak mempan kayak Nabi Ibrahim, sayap banyu, lu dibacok bisa nyambung lagi, lu bisa jalan di air. Buat apa lu belajar sayap angin, sayap geni, sayap batu, sayap banyu? Belajar satu sayap. Itu yang saya pegang Om. Saya belajar satu sayap. Yaitu? Apa itu? Sayap pikiran. Saya itu bagus. Gitu. Terus? Bagus pikiran sama orang lain, insya Allah kita selamat. Jadi itu yang sampai merinding ya. Jadi itulah yang diajarin sama kakek. Jadi itu terus buat apa lu belajar ilmu nggak mempan dibacok? Nabi lu sendiri aja ditimpuk berdarah, bro. Ngapain lu belajar ilmu gitu? Tapi lu belajar gimana caranya tuh senjata nggak keluar dari sarungnya. Nah, sekarang pertanyaan kebalikan. Itu oknum-oknum tadi itu. Sekarang gimana nasibnya? Pecat. Pecat. Sudah pecat. Tapi pidana kan? Pidana termasuk dong. oknum dari sebelah? Semua. Pidana semua. Jadi ini lanjut lagi nih. Buat pemirsa DN juga nih. Jadi intinya sih begitulah ya. Jadi kita sama kakek itu disaranin gitu. Lu buat belajar ilmu buat apa? Yang penting lu satu. Lu mau bahagia dunia, lu bahagiain bapak lu. Lu mau bahagia akhirat, lu bahagiain emak lu. Jadi lu kalau mau bahagia dua-duanya, ya lu bahagiain dong sama bapak lu. Jadi pertama kali saya itu Om, jadi emang sih berat. Nyuci kaki emak itu berat. Kita minta maaf. Wah dosa kita banyak banget nih. Kita minta, aduh malu banget, berat banget. Nah akhirnya pas keterusan nih, terus, akhirnya udah biasa. Jadi kalau udah emak udah doain nih, bukannya punya jimat jadi Om. Jadi doa dari orang tua Om. Udah berangkat mak, ini mau berangkat. Pelaku ini bawa senjata. Gini-gini, udah emak doain. Ya kan, biar lu selamat sama tim. Oh, di jagoan Om mau raksasa di depan mata juga. Kita lawan. Ini keren, ini keren cerita. Lawan tuh bisa dari eksternal, bisa dari internal Bang Jack. Iya. Nah dari internal saya mau nanya gini. Kenapa Udah selesai belum? Persoalan 11 peluru tadi udah selesai? Oh belum. Tetap lagi. Apa tuh? Dokter memvonis Amputasi. Bang Jack nggak mau. Iya. Terus alhamdulillah sampai sekarang masih fungsional, masih berfungsi. Iya. Itu diakalin sama itu tadi ditutupin sama ini. Iya. Karena kalau nggak ini, gua ngample tangannya. Tangan ngample. Kenapa ini buat ini pakai begini ya biarin kita juga enak. Iya. Yang ada tangan juga kan ini udah nggak bisa. Tapi kita nembak masih bisa lah tangan satu karena udah biasa belajar kan. Oh jadi Gitu. itu sebenarnya itu. Iya, bukan buat gaya-gayaan. Ya jadi kelihatannya jadi passion juga. Iya. Gitu Om. Pernah nggak kerja Bang Jack tanda petik akhirnya mubazir, muspro karena ada intervensi dari pimpinan? Alhamdulillah selama ini belum pernah kita rasain itu. Selama kita berdinas nih, alhamdulillah nih. Kalau andai kata intervensi atau apa segala macam, mubazir gitu kan kerjaan kan. Iya. Karena kita yang tanganin ini bukannya intervensi pimpinan, karena kita kejahatan Om, pembunuhan segala macam. Nggak ada intervensi pembunuhan, kita mau gimana? Intervensi pembunuhan kasus perampokan, nggak ada. Itu baju tulisannya Jatan Ras versus Premanisme. Oh, ini pas kebetulan aneh pakai nih. Ya kan? Itu situasi Polda Metro Jaya, berarti DKI Jakarta masih seperti itu. Ini Saat ini premanismenya masih merajalela gitu. Di Jakarta terutama. Jakarta masih merajalela ya, mungkin preman sih masih ada aja ya. Tapi polisi ya jangan kalah sama premanisme. Polisi harus hadir, negara harus hadir untuk berantas premanisme. Ada loh orang nyinyir bilang apa nih? Personil penegakan hukum itu seperti preman berseragam. Ada loh yang nyinyir begitu. Kalau namanya kita membuat orang lain senang semua nggak bisa Om. Iya kan? Kayak model diri kita sebagian ada yang senang sama kita, sebagian lagi nggak ada yang senang sama kita. Ya kita biarin aja. Yang penting kita berbuat baik aja. Ngapain kita mikirin omongan orang? Yang penting kita berbuat baik, kita kerjanya juga baik, ya insya Allah lah baik hasilnya. Kalau kitanya udah jelek, kita kerjanya jelek, ya otomatis masyarakat juga akan melihat jelek hasilnya. Saya nggak begitu percaya tuh ngapain kita dengar omongan orang lain. Karena apa? Karena sekarang ada ungkapan no viral, no justice. Nah, itu kadang-kadang ya. Ada no viral, no justice ataupun percuma lapor polisi. Nah, sementara disitulah kadang-kadang masyarakat
yang inilah yang enggak ini. Ini pengalaman saya sendiri, Om. Jadi sebelum viral, itu udah kita tangkap, Om. Tiba-tiba viral. Terus salahnya di mana? Katanya kalau nggak viral, nggak ditanganin. Sementara itu belum viral kok. Banyak kasus-kasus yang kita tangkap, yang kita tanganin. Sebelum viral, udah kita tangkap. Banyak kasus yang ini. Oh, kalau nggak ini, tebang pilih nih. Kalau orang kayak gini, enggak juga. Yang kita tangani banyak. Kasus pembunuhan yang tukang ini apa? Ayam goreng, nggak ada juga. Tetap kalangan ini, kalangan bawah tetap kita. Yang penting satu. Kalau polisi itu ya istilahnya harus punya dalam hati itu tekadku pengabdian terbaik. Itu doang. Di Jatanras itu lebih banyak yang diproses hukum atau lebih banyak yang mati di ujung senjata polisi? Proses banyak hukum. Banyak proses hukum tetap. Residivismenya tinggi. Kenapa? Residivismenya tinggi nggak? Ketemu lagi gitu. Ada pernah, ya itu yang Tulung Selatan juga residivis juga 3 kali tuh. Saya tangkap, ya dia lagi. Nggak bosen apa ya? Kenapa nggak diselesaikan di tempat aja? Selesaikan di tempat, ya kan itu tadi. Pernah nggak melakukan operasi udah selesaikan di tempat aja deh? Nggak, alhamdulillah. Selalu proses hukum? Harus proses hukum. Kecuali kalau dia melakukan perlawanan dan membahayakan. Seperti kejadian saya waktu di Bandung, Lembang. Karena dia melakukan perlawanan, sehingga kita berikan tindakan tegas dan pelaku 810. Berapa orang? Apanya? Yang 810? 810 semuanya jadi 3. 810 apa? Terjemahin dulu tuh. Oh iya. Enggak, berikan tindakan tegas dan terukur. Iya, Sobat DN belum tahu. Sobat DN, ini lagi-lagi bahasa polisi 810. Yang artinya apa, Bang? 810. Yang artinya ya mati atau udah nggak kelangannya mati ya, itu kira-kira saya nggak nyebut apa agak nggak tega bilang mati. Iya, meninggal karena melakukan perlawanan. Itu sih. Berikan tindakan tegas dan terukur. Gitu. Terus Bang, itu kasus yang di Bandung. Kasus apa lagi tuh? Yang saya belum sempat nonton semua videonya Bang Jack. Itu kan video itu sebetulnya dokumentasi kerja Bang Jack kan? Betul. Sekalian mengedukasi kepada masyarakat juga. Di situ juga video nggak selalu yang ini ya, dari kalangan bawah juga tetap kita tangani. Pokoknya masyarakat yang membuat laporan terus jatuh ke unit kita, khususnya unit 2 Jatanras Polda Metro, pasti kita tangani. Apa lagi Bang? Kalau kasus orang yang katanya mau mengancam memenggal kepala Presiden Jokowi, Bang Jack ada di situ kan? Ya. Itu seru nggak ini? Penangkapannya atau jadi sempat ada masyarakat di situ kan sempat muncul nih di media sosial. Makanya nih masyarakat kadang-kadang juga nggak paham ya. Di situ munculnya gini. Selamat datang di negeri Cina. Oke. Dimunculinlah satu pada saat waktu itu adalah si kasus yang anak sekolah yang mengancam mau nembak Presiden, Pak Jokowi. Daerah Kemanggisan kalau nggak tahu. Iya. Jakarta Barat. Saat RJ itu kan si RJ ngancam gitu. Tiba-tiba muncul. Kenapa? Kok penanganannya beda? Nah, kan gitu kan. Nah inilah yang perlu kita sampaikan nih untuk Sobat DN nih. Jadi kenapa kok RJ tidak ditangkap Pak? Sementara yang lain-lain HS ditangkap, ada penangkapan, bahkan ada videonya kan gitu. Yang pertama, RJ pada saat waktu videonya viral, dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Oke. Yang kedua, HS. Kenapa ada penangkapan? Karena dia setelah tahu videonya viral penggal Bapak Presiden Pak Jokowi, dia melarikan diri ke daerah Parung sehingga dilakukanlah pengejaran dan penangkapan. Oke. Terus pas udah gitu, kenapa sih Pak? Ini kok nggak diiniin, nggak di blow up? Yang ini, RJ, kok HS sidangnya terbuka untuk umum? RJ masih di bawah umur. Sementara HS sudah cukup umur dan sadar hukum. Emang RJ umur berapa? RJ baru 15 tahun, 16 tahun. 16 tahun. Iya. HS sudah 20 tahun. Sudah sadar hukum. Sudah cukup umur. Nah, terus kenapa kok pada percaya nggak mungkin ini? Ya sekarang, karena ini dua-duanya saya yang nganterin nih tahap 2. Jadi saya paham. Jadi saya bisa menjawab. Ini dua-duanya saya serahkan ke kejaksaan. Kalau instruksi pimpinan apa waktu itu? Apanya? Terkait RJ. Royson.
Ya tetap proses. Tetap proses. Tetap proses. Dalam pengertian? Proses hukum tetap lanjut, berkas lanjut sampai tahap 2, sampai ke kejaksaan. Makanya kalau andai kata polisi berapa, ya tanya di sana. Karena dia punya undang-undang perlindungan anak sehingga sidangnya tertutup untuk umum. Kalau masalah itu ya silakan tanyakan. Tugas polisi sudah selesai. Proses limpahkan. Polisi sudah selesai sampai di situ. Kalau untuk ponisnya udah urusan beda lagi. Waktu nangkep RJ sama HS ada dramanya nggak Bang? Kalau HS kebetulan pas kita datang ya alhamdulillah dia juga paham, kenal, pasti gitu iya Bang. Saya akuin, saya ikut. Bang Jack dengan segala heroiknya itu sampai ketembak 11 peluru segala macam kan, siap duel walaupun udah gocap sekarang ya umur 20 tapi masih siap berantem kan. Siap. Nggak takut-takutin ya? Enggak. Mati hidup udah ada yang ngatur lah. Kita nggak tahu. Kita habis minum kopi mati juga nggak tahu. Kopi sianida dong kalau gitu. Ya, pokoknya yang penting kita nggak tahu lah nasib orang kita nggak ngerti. Tapi ada cerita yang saya baca. Ini pahlawan nih, abang yang pahlawan ini diusir keluarga dari kampung. Apa ini? Ada ceritanya kan, diusir dari kampungnya. Oh iya. Nah, itu waktu itu tinggal di mana sih? Pada saat waktu itu tinggal di Menteng Jaya, Menteng Tunggulun. Di situ kan sarangnya bandar narkoba. Jadi pada saat waktu itu kita dinas di luar. Pas pada saat itu di luar, istri didatengin lah sama para bandar narkoba. Karena di situ tetangga sendiri gue tangkap. Saudara sendiri gue tangkap. Ya kan, gue tangkap, gue proses hukum. Nggak ada nggak ada cincang-cincongnya udah. Pokoknya tahan masuk ya, mungkin merasa gerah dengan hadirnya kita di situ karena pada saat waktu itu gue masih ngontrak, kan ngontrak di situ udah akhirnya gue tangkepin gue ini, mungkin merasa gerah pas gue nggak ada, bini gue diserang, kan keluarga diserang tuh, udah diusir dari tempat situ, akhirnya udah gue balik, akhirnya gue cari, gue tangkep lah, tuh aja. Gitu. Kenapa seorang Bang Jack nggak pernah dapat Hugeng Award? Kalau masalah itu tergantung nilai pimpinan sih. Kalau kita bukannya mau Hugeng Award atau apa, enggak. Kita enggak ke situ, yang penting kita kerja dengan tulus dan setelah itu juga bukannya masalah Hugeng Award doang. Bahkan kita ditawarin untuk sekolah, Om. Ditawarin saya untuk sekolah untuk jadi perwira, tapi ya bukan, kalau andai kata mau, pasti mau. Cuman kan di sisi lain pada saat waktu itu saya ditawarin untuk sekolah, saya pilih rumah, Om. Karena kan saya ngontrak. Artinya mau pilih rumah atau mau pilih sekolah? Enggak, jadi enggak pilih sekolah atau rumah. Pada saat waktu itu nawarin, udah kamu sekolah, mohon izin jenderal, saya nggak punya rumah. Kalau bisa milih saya minta rumah. Nah gitu. Akhirnya dikasihlah rumah tempat tinggal dan alhamdulillah sekarang. Bang Jack kan tadi bilang banyak kok polisi yang baik gitu kan. Iya. Semestinya gampang dong menyebut paling tidak 2 nama polisi yang menurut Bang Jack baik. Ya udah jelas. Siapa? Yang tadi Om pertama kau udah bilang Pak Ugeng. Nah, selain itu. Waktu beliau menjadi Kapolri kan Bang Jack belum ada. Nah gitu. Yang nggak mau menilai apa, Pak Hugeng kita udah tahu. Sejak Bang Jack berkarir di kepolisian, coba sebutkan 2 aja deh personil Polri yang dianggap baik. Coba. Ya kok baik sama saya? Boleh deh, silakan. Berikan aja definisi sendiri. Baik menurut polisi baik menurut Bang Jack itu jadi seperti apa coba? Polisi yang baik itu seperti apa? Kalau kita ya istilahnya polisi ya banyak sebenarnya baik. Kalau ada yang kata 2 disebutin nanti yang satu gimana? Ternyata susah juga kan nyebut polisi yang baik itu siapa? Iya. Padahal tadi bilangnya banyak. Ya banyak. Saking banyaknya makanya. Ya udah saya ingat Bang Jack deh, sebut aja deh. Mau 3, mau 4, mau 5, kalau mau banyak apa-apa. Ayo. Coba. Banyak lah, polisi-polisi yang baik masih banyak. Oke, pimpinan yang kayaknya baik banget nih siapa? Saya ubah tuh pertanyaannya. Ya, hampir sama sih sebenarnya. itu juga sih ya. Tapi kalau andai kata kita lihat sih ya udah pasti lah ya, karena kita udah sering ini ya. Satunya ya Pak Adil Imron, terus Pak Tito Karnavian, Pak Idam Aziz. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Kenapa Fadil Imron, Tito Karnavian, dan Idam Aziz disebut sebagai potret pimpinan yang baik? Jadi maknanya apa?
Iya, makanya itu di situ dalam arti itu penindakan ya proses hukum pada saat waktu kita nih ya. Ini ngomongin waktu kita. Pokoknya tanpa pandang bulu. Sikat. Termasuk Pak Sigit juga. Pak Sigit hampir lupa tadi ya. Iya, Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Itu juga banyak memberikan perubahan di institusi Polri ya. Kayak model sekarang betapa tegasnya dia dan terbukanya dia untuk Polri ini dikritik. Ya silakan bila mana ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak kepolisian, silakan untuk mengadukan ke bagian Bitpropam dan Bitpropam juga sudah buat call centernya sendiri, yaitu Bitpropam Presisi. Silakan untuk diadukan bagi anggota-anggota Polri, oknum lah ya, yang sekiranya melakukan tindakan yang nggak bagus. Dan selain itu juga tegas dalam memberikan tindakan, dalam arti tindakan bagaimana polisi yang sekiranya melanggar ataupun menjatuhkan cita Polri, proses apalagi tentang narkoba. Nggak pandang tuh pangkatnya, dari rendah sampai tertinggi, proses, adili, pecat. Sebenarnya saya mau tanya nih. Boleh nanya, boleh. Ada pimpinan KPK. Pimpinan KPK diproses oleh Polda Metro Jaya. Kok kesannya mentok ya kasusnya ya? Makanya itu Om, kalau Om nanya ke saya bukan penyidik, saya anggota lapangan. Makanya kalau kecuali Bang Jack ikut tangkap nggak itu, nah itu nggak ikut tangkap. Kalau itu proses kita nggak proses, kita nggak ngerti. Nah, ini kalau mau ngomongin polisi lapangan nih, Bang Jack atau mungkin juga boleh. Ambarita juga itu lapangan ya, walaupun jatuhnya, walaupun dia patroli ya. Sekarang saya mau tarik ke kasus yang lagi rame nih. Apa itu? Tentang 7 jenazah yang mengambang di Kali Bekasi. Di Kali Bekasi. Itu kan karena mereka khawatir ngelihat polisi, takut sama polisi. Pada kabur, nyemplung deh tuh ke kali itu. Terus pertanyaannya apa ya? Nah, jadi sebegitu takutnya itu bocah-bocah sama polisi dong, bisa disimpulkan begitu. Sampai pada nyemplung kabur. Jadi intinya sih bukan masalah dia begitu takutnya sama polisi, bukannya masalah itu sih sebenarnya dia takut karena dia ada saleh. Gitu. Kalau nggak ada salah ya buat apaan sih kabur? Jadi nih, lanjut dulu deh silakan. Iya. Terus ya dosen dulu dosen dulu. Bang dulu dong. Boleh. Jadi nggak usah takut nih. Jadi buat masyarakat juga buat adik-adik kita, kalau andai kata memang polisi datang, kalau nggak punya salah nggak usah takut. Ya periksa aja. Kenapa 7 orang itu lari? Ya karena takut sama polisi karena salah, mungkin punya salah kan kita nggak tahu nih. Prosesnya karena di Bekasi, tapi ini yang saya bilang. Nah ini janggal ini. Nih, Polres di Bekasi, di Polsek pada saat waktu aneh kan pas kebetulan cek juga di TKP nih. Hari Minggu, hari Minggu tiba-tiba ditemukan mayat 7 kan gitu, ngambang. Akhirnya kita berangkat nih ke TKP ngelihat gitu kan, udah terus ketemu nih di Polsek Rawalumbu ada yang siapa namanya itu yang kabur, dia udah kabur ke kali segini sepaha, tiba-tiba ada nggak dilanjutin, dia balik Om. Akhirnya diamanin sama polisi. Nah terus kita tanya, terus lu ngelihat Om yang lain deh pada lari ke situ, rupanya itu ada lumpur, gitu loh. Oh gitu. Terus lu kenapa balik lagi? Ya saya nggak berani Om, saya balik lagi, ditangkap sama polisi, begitu. Dan di situ dia juga memang ada muara ya pertemuan, dan saya juga nanya ke masyarakat situ, ada juga yang tukang mancing katanya, terus. Iya Om, airnya sih cetek Om, cuman sepinggang gini airnya. Cuma lumpurnya 5 meter katanya. Jadi pada saat waktu itu ada yang hilang di situ, jadi tim yang bagian iniin kali, itu cuma muter-muter di situ aja. Loh kok begitu muter? Iya udah nggak usah jauh-jauh, puterin aja. Rupanya itu mungkin buat biar lumpurnya ini kali ya, baru ntar juga nongol bener. Masyarakat situ dia ngomong begitu. Tapi apa ada jaminan Bang Jack kalau tuh bocah-bocah ikutin Bang Jack kalau nggak ada saleh, nggak salah, nggak usah takut. Iya. Apa ada jaminan nggak diapa-apain sama polisi? Kan udah pasti lah. Ceritanya kan. Nah sekarang kalau andai kata nggak ada bukti yang didapat sama pihak kepolisian mau gimana? Banyak kok yang diamanin tawuran, cuman didata terus dipulangin. Takut ada kena kekerasan kali Bang. Kalau dari polisi. Ya kan silakan laporin Om. Kalau ada misalkan ada kekerasan nggak salah, kita nggak salah terus. Ada oknum polisi melakukan kekerasan.
laporin. Boleh masyarakat untuk lapor, boleh. Propam siap 1 kali 24 jam di Propam untuk nanganin kasus masalah oknum polisi. Oh, udah sekarang udah bagus udah polisi. Termasuk oknum yang mukulin anak Pak Murdiono? Ya termasuk, tinggal laporin aja. Tinggal laporin, nanti proses. Tinggal gitu aja, simpel sebenarnya, nggak buat sibuk. Sorry Pak dosen. Kering ngomong. Kopi. Jadi gitu sih, intinya juga ya kita di sisi lain juga ya buat sobat DN juga tolonglah anak-anak kita juga perhatiin. Jangan sampai nih anak-anak kita, karena kebanyakan yang tawuran ini rata-rata anak di bawah umur. Ya kan, anak di bawah umur, masa depannya masih panjang. Nah, orang tua juga, peran serta orang tua juga perlu di sini. Jangan sampai anak kita dibebasin gitu aja, jam 12 nggak pulang, udah didiemin aja, udah biasa. Tiba-tiba terjadilah tawuran. Masa depan masih panjang, syukur-syukur kalau cuman ke garis doang. Kalau somplak, tangannya buntung, dia masa depan dia udah sulit kalau dia mau daftar apa. Kan gitu. Ngomong-ngomong, anak juga masuk polisi? Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk. Sekarang di? Polda Metro. Polda Metro juga. Ketemu bapaknya? Ketemu dong, ya tiap hari ketemu, kan pulang rumah. Jatah terus juga? Nggak, masih di Sabara dulu, karena kan emang buat ini harus di sana dulu. Buat pemantapan dulu lah ya. Jangan langsung ke bagian-bagian itu, biarin dia dulu pemantapan, biar dia juga paham dalam menghadapi masyarakat seperti apa, menghadapi masa seperti apa. Diuji mental lo di sini. Jangan sampai lo jadi polisi yang arogan. Jadi polisi ini kan harus humanis ya Om. Ya Om, humanis kan. Nggak tahu kalau Jatanras dan humanis gimana memahami? Harus humanis. Humanis kan udah jelas haknya, hindari perilaku arogansi yang dapat menurunkan citra Polri. U-nya upaya maksimal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Agar masyarakat lebih nyaman lagi dan nggak takut pada saat beraktivitas malam hari. Makanya dibentuklah perintis presisi. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apal bener kayaknya nih. Iya dong, humas. Hanya aman, damai, dan sejuk itu harapan kita semua. Iya kan? Kayak Kak Seto ya. Iya kan? N ya, niatkan dalam hati kita. Ya kan? Bahwa tekad itu adalah pengabdian yang terbaik. Inisiatif yang terpenting. Jangan sampai kita sekedar mau ini doang nih, tapi kita harus inisiatif. Bila mana ada masyarakat yang batuk, ya kita jangan nunggu, kita yang datang. Insya Allah dengan cara ngomong seperti baik-baik nih, seperti di Bang Eknafi ini kan jadi enak, jadi terbuka. Ya kan? Terusnya S-nya senyum, sapa, salam Om. Jangan sampai ini, jangan sampai kita cemberut. Ya kan, kalau senyum, sapa, salam kita enak juga kepada masyarakat, kita juga nyapa. Apa sih masalahnya nih Ibu begini-gini? Oh iya Pak, saya dapat perlakuan begini-begini Pak, di sini nggak ditanganin. Ayo, di mana? Kendalanya di mana nih kita cari? Oh ini. Kita tanya ke polseknya Om. Kita tanya loh ke polseknya, mana nih yang nanganin? Ini, oh ini kendalanya apa? Oh ini. Oke, gua tarik ya. Jadi kita ada inisiatif. Jatanras ini satuan atau area kerja yang basah nggak? Kalau basah, kalau andai kata keguyur hujan, basah. Keguyur duit? Keguyur duit sekarang, keguyur duitnya gimana keguyur duit? Sekarang kalau andai kata bahasa, keguyur duit tuh gimana sih pengertiannya Om? Ini pengertian dosen nih, keguyur duit apaan nih? Iya, gimana nih? Begini, kalau di sekolah disebut-sebut ada 2 subkultur menyimpang polisi. Siap. Nah, ini kan jadi kuliah kuliah gratis Om. 1, brutalitas. Siap. Kayaknya kalau Jatanras itu sebetulnya sangat dekat dengan brutalitas. Ya, terus? Yang kedua, apalagi kalau bukan korup. Terus? Penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri. Meres penjahat, membisniskan kejahatan, dan seterusnya. Nah, kalau di kita itu sekarang kayak Om. Tolong disanggah gitu. Iya, anggapan ini benar nggak? Sanggah. Enggak. Sekarang gini, kalau andai kata masalah itu kata Om,
brutalitas tentang itu, tentang bejatan ras brutalitas. Langsung duduknya begini. Enggak, sekalian minum. Lanjut. Jadi kalau andai kata ini ya mungkin istilahnya karena lihat penampilan jatan ras, kejahatan dengan kekerasan kan gitu. Iya. Ya kan? Keras kan Dilihatnya keras berarti. Iya. Galak. Padahal mereka nggak tahu. Kita itu datang, kalau lihat deh video-video kita kadang-kadang, kita kan bukan settingan, Om. Apa yang terjadi real di lapangan. Masa bukan setting. Loh, nggak ada. Ini jurnalis senior nih. Iya, justru itu. Saya ke jurnalis senior, mana ada kita settingan. Video asli yang di lapangan, makanya kalau video saya itu organik. Oke, nggak ada tuh kayak mana, oh setting kita mesti begini. Emang ada yang settingan? Ya kita kan nggak, iya kan bukan settingan, dalam arti ada settingan, ya nggak tahu. Sementara ini bicara tentang kita, tentang jatan ras nih. Kita nggak ada, apa kejadian yang aslinya begitu ya begitu. Kita biasa. Termasuk di TV-TV itu? Acara di TV-TV itu? Iya, kita kan biasa. Acara TV kita beneran semua. Apa yang terjadi di lapangan. Makanya alhamdulillah jatan ras nggak pernah ada komplain, Om. Kan gitu. Nggak ada pernah komplain. Karena apa? Kita utamakan itu tadi. Sopan. Masalah ini katanya kekerasan ya enggak juga. Brutalitas ya karena ngelihatnya serem-serem kali kan. Tapi pada saat penanganan enggak. Kalau subkultur menyimpang yang kedua, korup. Dan korup jatuhnya ke oknum. Korup. Ya kita nggak bisa juga bilang, oh ini korup, ini. Nah sekarang kalau andai kata di bagian kita jatan ras, korup. Apalagi di bagian bunuh culik, pembunuhan dan penculikan. Kita mau korup gimana, Om? Kita mau keluarga korban mau dikorup. Bukan mungkin tersangkanya. Iya. Buat dilepasin jadi atau kasih keringanan gimana? Nah sekarang hati nurani kita dipakai di mana? Ini kasus pembunuhan, Om. Bukan jual cilok. Kasus pembunuhan loh. Hati nurani kita yang harus kita pakai. Makanya kita nggak pilih-pilih. Mau kasus yang mana? Yang pembunuhan yang ditanganin jatan ras di unit 2 jatan ras. Semuanya real, masuk semua. Oh kita bisa buktikan. Yang ditangani kita bisa buktikan semuanya. Video-videonya kan mungkin Om udah lihat. Proses-proses hukumnya semua. Kita ini kan semua. Mau gimana? Sekarang kalau andai kata itu, kalau misalkan ada celah, ya mungkin oknum. Tapi kalau andai kata untuk itu, nggak bisa ada celah untuk kasus pembunuhan dan penculikan seperti itu. Anda mau jadi polisi kenapa? Karena satu, kerja jadi direktur nggak terima. Nggak, memang pas kebetulan. Jadi kita ini keluarga besar, Om. Oke. Kakek saya adalah tentara, bapak saya adalah polisi. Dan saya itu hidup di asrama. Jadi saya udah biasa ngelihat polisi. Karena pas kebetulan juga di seksi 7 memang di bagian itu adalah di bagian reserse. Pada saat waktu itu loh kok enak banget ya gitu ya. Pakaian preman gitu, nangkep-nangkepin penjahat. Pas kebetulan kita memang seneng baca-baca itu kan. Baca-baca masalah kriminal kan. Seneng gitu kan, oh enak juga ya, coba deh. Akhirnya pada saat waktu itu saya daftar, pertamanya itu saya daftar Akmil. Karena pas kebetulan saya di FKPPI pada saat waktu itu, saya ikut latihan kader organisasi Purwa tahun 93. Akhirnya saya ada dapat dari Agendam 3 Siliwangi untuk ikut Akmil. Akhirnya saya ikut, daftar Akmil, ternyata gagal. Gagalnya karena apa? Pada saat waktu saya goblok. Pada saat itu 6 itu 40, Om. Nah, saya cuma dapat itu 38, sekian. Jadi gagal, akhirnya disuruhlah ke Bintara. Oke, Bintara TNI. Oke, nggak jadi masalah. Tiba-tiba ada pendaftaran polisi. Tadinya saya mengikuti kakek saya tentara, ya kan? Akhirnya ada polisi, saya daftar. Tiba-tiba pas daftar, lolos lagi di polisi. Dan yang berangkat duluan adalah polisi. Akhirnya udahlah ambil duluan aja nih yang berangkat duluan. Nah sekarang jadilah seperti ini. Anak? Anak sama. Punya polisi. Panggilan hidup seperti itu? Iya dia yang kan mau. Tadi saya tanya kenapa anak kok ikut jadi polisi? Iya dia mau. Saya nggak pernah dalam arti ini anak, lu harus jadi ini, lu harus jadi ini. Enggak. Masa depan lu yang nentuin sendiri. Pernah orang tua aja backup. Pernah nggak kasih nasihat ke anak-anak kalau jadi polisi kamu harus begini. Oh, udah pasti. Apa? Ya, pokoknya yang penting lo jadi polisi, lo jangan neko-neko. Ikut sesuai dengan neko-neko itu apa?
Jangan jadi ya itu tadi, misalkan jadi neko-neko tuh lu bandel. Terlibat dalam arti lu pergaulan yang nggak benar. Pergaulan nggak benar gimana? Ya narkoba. Kenapa harus sampai ada nasihat seperti itu? Sehingga mengesankan seolah-olah masalah itu potensial dihadapi anak nanti jadi polisi. Karena bukannya apa-apa. Anak ini kan kehitungnya masih usia 19 tahun. Ya kan, 19 tahun. Kita pergaulan di luar itu bukan masalah pergaulannya di kepolisian. Takutnya kita itu dia pergaulan di teman-teman sekolahnya dia dulu. Di luar kita nggak tahu. Karena banyak juga ya, dalam arti, polisi bukan di lingkup polisi malahan. Dia melakukan tindak kejahatan. Tiba-tiba dia melakukan tindak kejahatan karena dia salah bergaul di luar lingkup luar. Bukan di kepolisiannya. Mungkin kalau andai kata di lingkup kepolisian masih bisa dimonitor. Tapi kalau udah di luar, dia gabung di luar, udah nggak bisa kita. Makanya kita harus dari sekarang kita kamu sayang. Sayang sama masa depanmu. Karena bukannya apa-apa, masuk polisi susah. Dan kamu rasakan sendiri, kamu berkorban. Sampai kamu latihan, sampai kamu ikut bimbel, sampai apa. Itu hasil usaha kerasmu. Jadi jangan kamu sia-siakan itu. Terakhir kali Bang Jack ikut operasi lapangan kapan? Ikut operasi lapangan? Penangkapan ya? Iya. Penangkapan ya kemarin. Bukan banyak sih ya. Gue lupa lagi jadinya. Penangkapan ya banyak sih. Seminggu terakhir ada ya? Yang kemarin itu yang masalah ini ya. Yang belum itu yang masalah ini maling handphone yang di Abang None Jakarta. Sama di Lab School. Kalau nggak salah itu sih. Lab School mana? Lab School Cilandak Cirende. Oh, Cirende. Ciputat. Itu sih. Nggak ada dramanya tuh di situ? Nggak ada, karena kan udah kenal. Kenal gimana maksudnya? Iya, karena kan udah pernah ditahan juga, pernah ditangkap. Makanya pas dilihat CCTV, ini lagi gue bilang. Udah. Nggak ada drama segala macam. Makanya pas udah diambil juga udah deh. Udah ikut aja. Dengan jadi polisi jahatan ras yang ringkus, katakanlah penjahat sini, penjahat itu segala macam lah. Iya. Pasti banyak musuhnya dong yang nggak suka sama udah pasti banyak yang suka. Efeknya ke keluarga ada nggak Bang? Ada itu yang tadi Om nanyain tadi ya, keluarga yang diusir tadi itu. Iya, keluarga mau diculik 2 kali. Diculik 2 kali? Belum cerita yang diculik. Iya, diculik emang mau 2 kali. Om waktu ngontrak di Lenteng Agung itu ada semua di podcastnya, ada di podcast sebelah juga udah ada juga. Itu udah mau diculik 2 kali di Lenteng Agung, terus akhirnya saya pindah ke Menteng, malah di Menteng diusir. Didatengin sama para bandar narkoba. Itu. Jiwa Korsa, siap. Mau nanya. Ini netizen siap. Citizen, banjir bandang mengecam Ibtu Rudiana dan penyidik peristiwa Cirebon. Apa perasaan? Pina Eki. Siap. Apa perasaan Bang Jack ketika menyimak sekian banyak komen nggak ada yang positif terhadap Ibtu Rudiana dan penyidik 2016? Apa perasaan Bang Jack? Perasaannya ya gimana? Wajar nggak kalau warganet menyorot? Iya nggak apa-apa. Makanya itu di sisi lain kita juga di sini sebelumnya juga kita ucapkan ya bela sungkawa dulu nih buat keluarga korban nih ya, baik itu yang 7 mayat tadi maupun yang almarhum Vina sama Eki ini, kita turut bela sungkawa lah, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 7 terpidana yang lagi sidang TK. Ya, makanya itu kan masalah yang di sana. Kenapa kita nggak bisa lebih jauh? Karena di sisi lain kita bukan penyidiknya, dan yang kedua saya tidak ada di TKP. Oke. Saya nggak tanya soal kerja penyidik. Ininya dulu nih, ditanya dulu nih Om. Masanya kita nggak bisa nih nerangin masalahnya. Oh ini gimana, ya kan? Karena situ sudah ditangani oleh Propam juga sudah ditanganin, sama Polda Jabar sudah ditanganin. Terus gimana nih katanya perasaan seperti ini kan? Ada jiwa korsa kan? Iya, jiwa korsa segala macam. Kalau memang ada proses yang salah, silakan proses. Tapi sekarang belum ada proses ke sana, masyarakat udah marah ke Ibtu Rudiana dan penyidik 2016.
Ya silakan aja hak masyarakat untuk itu. Tapi kan sebagai nanti, sesama anggota Korps Tribrata, ya. ada nggak perasaan tersinggung, sakit hati? Oh, enggak. Ini nggak beres, ini overdosis segala macam. Oh, enggak. Ketika dua kolega atau ya sekian banyak kolega kita sih gitu. Enggak ada rasa sakit hati atau gimana, enggak ada. Enggak ada merasa tersinggungan, enggak ada, karena itu hak dari masyarakat untuk menilai. Jadi nanti ya tinggal kalau masyarakat tidak merasa tidak puas dengan kinerja Polri, ya silakan. Sekarang lagi ditanganin pihak Propam. Ya silakan datangin pihak Propam. Di mana kendalanya? Apa sih ininya? Silakan. Dari pengacaranya juga silakan, dari ininya juga monggo. Tinggal ditanyakan ke sana. Kalau Om nanyain perasaannya gimana, ya saya sih nggak ngaruh. Ada 2 jenderal loh, Iya. yang termasuk memandang terjadi kesemrawutan dalam penanganan kasus Cirebon. Ada Komjen Ugroseno, ada Komjen Susno Duaji. Saya paham. Saya geser pertanyaannya. Iya, saya paham. Apa pandangan Bang Jack terhadap pemunculan 2 jenderal ini yang komentar-komentar mereka justru sangat kritis terhadap Polri, terhadap Polda Jabar khususnya? Ya bagus. Bagus. Jadi buat bahan pembelajaran juga. Kita jangan anti kritik juga. Apalagi beliau adalah mantan penyidik lah istilahnya, mantan reserse. Mantan orang tua kita juga. Iya, gitu. Mantan orang tua kita juga. Ya disitulah kita perlunya ya istilahnya, ayo kita sama-sama nih. Sementara ini kan dari pihak dari Kapolri sendiri sudah menurunkan tim. Oke, untuk membuka ini sejelas-jelasnya. Jadi silahkan. Buka sejelas-jelasnya, seterang benderangnya. Kalau andai kata memang ada pelanggaran dari pihak kepolisian ataupun ada penyelewengan di sini, ya monggo. Proses, nggak masalah. Bang Jack, sekarang umur 50, gocap. Iya. Berapa tahun lagi pensiun? 8. Kalau hitungan benar ya, 8 ya. Mudah-mudahan nyampe sih. Amin. Mudah-mudahan nyampe ya. Masih pengen terus hujatan, ras, berantem di jalanan, nembak-nembak segala macam kalau diperlukan ya. Nggak capek begitu? Ya enggak lah. Tugas kok gimana capek? Kita kalau capek mau gimana? Sama aja kita hidup. Emang kita ada hidup capek? Udah makin tua kan makin berhitung tentang resiko nih Bang. Abang gimana? Ya prinsip kita resiko setiap pekerjaan itu pasti ada. Pasti ada. Cuman kan yang penting itu jalanin lah dengan istilahnya dengan benar, dengan tulus lah. Kalau gua sih udahlah gua ini aja, kalau mati hidup udah ada yang ngatur. Gitu aja gua jalan aja udah. Setiap anggota Polri melakukan tindakan tegas itu pasti harus ada pertanggungjawabannya. Dan itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kesalahan prosedur tadi. Belum pernah melakukan pelanggaran etik? Alhamdulillah belum. Oke. Cukup, udah banyak banget. Ya. Udah sampai kering tuh karena itu. Iya. Oke deh Bang Jack, thank you banget. Ini cerita yang boleh jadi buat saya aja jadi variasi yang baru nih. Dari orangnya langsung, yang di lapangan, yang berantem langsung sama penjahat gitu kan. Ya mungkin nggak kita bisa dapetin di luar kalau nggak ngobrol langsung begini. Makasih Bang Jack ya. Siap. Kita tutup ya Mas Reza. Sobat TN, itu tadi Bang Jack udah cerita banyak pengalamannya, termasuk yang kena tembak peluru 11 butir yang di mana-mana itu. Tapi masih dibilang siap untuk bertugas di lapangan kalau emang itu tugasnya jatuh ke Bang Jack. Jadi ini cerita lain dari polisi yang mudah-mudahan bisa membawa insight baru buat Sobat DN yang tadinya belum tahu itu. Sekarang nih ada sosok Bang Jack, dan mungkin di Indonesia nggak cuma ada Bang Jack nih. Ada Henry Gondrong ya di Sumatera Selatan, mungkin ada juga yang lain. Ada banyak lah. Nah itu. Jadi silakan, saya tidak ingin menyimpulkan nih, supaya ini lebih ke untuk menambah wawasan Sobat DN semua tentang kerja-kerja polisi. Dan Bang Jack ini kebetulan yang ditangani adalah kejahatan-kejahatan kerah biru. Jalanan. Bukan yang korupsi-korupsian itu. Wah. Gitu ya. Yaudah, segitu dulu aja. Silahkan ditonton, diulang-ulang, ditonton lagi. Untuk kemudian nanti tunggu episode berikutnya yang akan dimainkan oleh Diskursusnet. Kita pasti akan memberikan cerita menarik karena memang Diskursusnet adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Jadi, saya mewakili Bang Jack juga dan Mas Reza undur diri pamit. Tabik.